Nah, setiap segitiga siku-siku yang kita pelajari ternyata memiliki pola gitu ya. Segitiga siku-siku dengan dua sudut lain bernilai sama pasti memiliki perbandingan sisi yang sama atau sebaliknya. Contoh seperti ini ya, kita punya tipe 1, tipe 2, tipe 3. Aku udah jelaskan dengan cara mencari dari Pythagoras kita mendapatkan angka-angka yang memiliki bentuk-bentuk yang mirip tapi hanya beda. Misalnya ini kali 1, ini kali 2, ini kali 3, ini kali 4 gitu ya. Nah ternyata kalau digambarkan, nah ini yang tipe 1 misalnya contohnya, dia pasti punya sudut tertentu. Ini misalnya sudut X-nya dan sudut Y-nya ini pasti selalu sama. Mau dia panjangnya 3, 4, 5 atau 6, 8, 10 itu selalu sama. Ya. Nah, berdasarkan dari situ kita akan belajar 3 buah segitiga. Biasanya sih yang diajarin hanya 2, cuma kakak akan kasih 1 segitiga sebagai pendahuluan gitu ya. Nah, segitiga ini dipelajari baik-baik karena akan sangat berguna sampai kita nanti belajar di SMA. Dan kita belajar yang namanya trigonometri, kita belajar mungkin kalau di fisika kita udah singgung sedikit tentang cosinus, sinus dan sebagainya. Itu pasti kepake. Ya, nah 3 segitiga itu adalah seperti ini. Kita punya segitiga dengan sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, dan 37 dan 53 gitu ya. Kita dulu segitiga yang pertama, kita punya sudut 30 derajat, maka di sini pasti punya sudut 60 derajat. Nah, tadi kakak bilang dia punya perbandingan tertentu. Perbandingannya apa sih? Cara menghafalkannya seperti ini ya. Kalau yang 30, kita start dari angka 30. Oke. Kita lihat ke depannya, ini pasti perbandingannya 1. Nah, kakak selalu membiasakan perbandingan di bangun datar, kakak kasih buletan supaya kakak bisa membedakan mana perbandingan, mana yang angka. Nanti akan kakak tunjukkan maksudnya apa. Kemudian, dari 1 ini kita beralih ke miring. Miringnya itu adalah 2. Ya. Nah, kemudian yang ini adalah 3. Nah, akar 3, ya. 1, 2, 3 tapi ada akarnya. Oke. Jadi dari 30 lihat ke depan 1, ke miringnya 2, ke yang terakhir 3. Ya. Nah kalau yang 45 gimana Kak ngafalin yang 45? Gampang, paling gampang ini. Ini pasti 1. Oke. Ini adalah akar dari 2. Oke, akar 2. Nah ini kakak lupa paling kali. Ya, jadi kalau 45, ini pasti 45 juga. Pasti yang di siku-siku 1, depannya 1, kalau 1 berarti 2, akar 2. Gimana kalau yang 53 dan 37 gitu ya. Nah, maafkan seperti ini. 53, 5 ditambah 3, kita taruh di depan. 8. Ya. 8 temannya pasti di sini, 6. Nah, di sini baru 10. Oke ya. Nah, ini 8, 6, 10, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini sebetulnya hasil dari pembulatan, tapi biasanya nanti di SMA kita akan belajarnya dibulatkan jadi 8, 6, dan 10. Sebenarnya 0,7 sekian, 0,5 sekian gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita punya 3 buah segitiga, cuma yang biasakan kita pelajari adalah segitiga ini. Nah, segitiga yang 1 ini dan segitiga yang kedua ini. Nah, mungkin beberapa sekolah unggulan mengajarkan juga segitiga 37 dan 53. Ya. Jadi kita kasih prolog di sini. Nanti cara mengerjakannya sama semua. Ini contoh-contoh soalnya. Jadi soalnya bisa seperti ini, bisa berbentuk tabel atau hanya satu segitiga kita diminta memperlengkapi gitu ya. Jadi kita punya tabel, punya A kecil, B kecil, dan C kecil. Sedangkan di sini kita punya A besar, B besar, C besar. Apa sih Kak bedanya? Bedanya begini. Kalau A besar itu titik sudut. Kalau A kecil itu adalah garis atau sisi di depan sudut A. Sekali lagi ya, A kecil itu adalah garis atau sisi di depan sudut A. Jadi kita punya sudut A. Kita lihat, nah ini berarti A kecil. Ya, A kecil. Oke. A kecilnya ini 8. Oke. Nah sebelum kita berangkat ke situ, kita lengkapi dulu. Berarti depannya B kecil. Ini ada C. Ya. Nah kalau segitiga cuma 1, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ingat ya, cara mengingatnya kita lihat si 30. Sebentar ini kakak hapus dulu lingkaran ini ya supaya tidak bikin pusing lagi. Kita ingat si 30. Di depan 30 adalah 1, ke miring 2, ke sini 3. Nah, tapi ada akarnya ya. Nah, kalau kakak lihat di sini dia bilang untuk soal yang pertama A-nya itu ada 8. Ini adalah 8. Nah, kakak bedain warnanya ya. Jadi kalau kita lihat warnanya itu
warnanya sama-sama hijau, tapi yang dilingkari itulah perbandingannya sesuai dari yang ini. Nah, ini sangat penting. Sekarang kita mau mencari yang B. Gimana nih Kak cari yang B? Oke, sekarang B per A sama dengan, kita lihat di sini perbandingannya berapa sih B dan A itu? Oh, akar 3 Kak. Akar 3 dibagi 2 gitu ya. B-nya belum tahu, kita mau cari. A-nya itu adalah 8. Sama dengan akar 3 dibagi 2. Kita boleh coret jadi 4. Saya kita dapat nih B-nya adalah 4 akar 3. Oke ya. 4 akar 3. Gimana dengan C-nya Kak? Sama. Jadi kita bikin C per A. Mau C per B juga boleh. C per A. C kita lihat perbandingannya berapa ya? 1. C itu perbandingannya 2. Dibagi A itu, kebalik. C itu 1. A itu adalah 2. Ya. C per 8 sama dengan 1 per 2. Saya dapat nih C-nya adalah 4. Oke. Bisa seperti itu ya. Nah, atau sebenarnya kalau beberapa teman-teman yang sudah mulai lebih cepat cara menghitungnya, mereka akan lebih cepat lagi. Contoh misalnya seperti ini. Oh, kita punya B nih. 4 akar 3. Oke ya. Ini kan 1 akar 3, ini 1. Berarti kalau 2 akar 3 ini 2. Berarti ini jadi 4 dong Kak. Betul. Gitu ya. Kalau ini 4, kalau ini 1 ini 2. Berarti kalau ini 4 ini, ini 8 juga. Nah, dapat 4, ini 8. Kebalik. Ini 8, ini 4. Wah, kebetulan angkanya sama. Kita coba lihat yang ini, yang C. C-nya adalah 5 akar 3. Kakak ganti warna lagi. Misalnya pakai ini. Inilah 5 akar 3. Ini 1, 5 akar 3. Kalau 1 jadi akar 3 dikali akar 3 ya. Sehingga dari sini ke sini jadinya nanti 5 akar 3 dikali akar 3. Gitu ya. Dapatnya nanti 15. Kak, tapi pusing kayaknya kalau pakai cara ini. Nah, kalau pusing pakai cara kakak yang seperti ini boleh juga. Kita mau menghitung si B gitu ya. Jadi B per, kita tahunya siapa? C sama dengan B itu berapa sih? Yang lingkar-lingkar tadi ya, perbandingannya adalah akar 3, C itu 1 ya. B itu kita nggak tahu. C itu 5 akar 3 sama dengan akar 3 per 1. Sehingga dapat nih B-nya adalah 5 akar 3 dikali akar 3. Tuh. Ini akar 3 kali akar 3, 3. 5 kali 3 jadi 15. Dapat nih 15. Oke ya, sama ya. Hitungannya gimana Kak? Ya sama. A per C sama dengan A berapa sih? Lingkarannya 2 per dilingkarin 1. A per 5 akar 3 sama dengan 2. Sehingga dapat nih A-nya 10 akar 3. Sehingga dapat nih di sini 10 akar 3. Sedangkan B-nya adalah 15. Gampang ya? Nah, kita coba untuk segitiga yang lain. Nah, ini sama aja. Jadi kalau kita ketemu segitiga ini sama aja. Berarti kita lengkapi dulu nih. Oh, ini 45 derajat nih. Berarti perbandingannya 1 akar 2. Ya. Dikasih ini. Nah, kalau tadi kakak pakai A kecil, bisa juga guru kamu pakai AB, pakai garis gitu ya, garis AB, garis BC, garis AC gitu ya. Sama aja nih, sekarang kita mau cari siapa nih? Mau cari BC. Ya udah. Tadi kan BC per AB gitu ya. Boleh juga begini. AB per BC sama dengan AB itu berapa sih perbandingannya? Oh, 1. BC itu perbandingan apa ya? Akar 2. Ya. Oh, ternyata AB-nya 5. Dibagi BC sama dengan 1 per akar 2 gitu ya. Saya dapat nih, berarti BC-nya ini kali ke sini, ini kali ke sini, 5 akar 2. 5 akar 2. Nah, spesial segitiga ini adalah begini. Kalau kita sudah tahu si BC, kita sudah tahu AB, maka untuk mencari AC sebenarnya gampang karena 1 dan 1. Berarti ini pasti 5 juga nih. Ini pasti sama nih. Nah, tabelnya nggak selalu AB dan AC ya, tergantung titik sudutnya. Bisa titik sudutnya di sini, tapi yang 1 dan yang 1 selalu sama. Oke, contoh lagi misalkan yang BC-nya kita diketahui nih. 6 akar 2. Kita mau cari siapa? AC misalnya. AC per BC sama dengan, di sini bulatnya siapa ya? AC itu 1, BC itu akar 2. Nah, ya, AC-nya itu adalah, kita belum tahu. BC-nya adalah 6 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Oh, tapi AC-nya adalah 6 akar 2 dibagi akar 2. Boleh coret ya. AC-nya adalah 6. Oh, AC-nya 6. Karena tadi kita sudah lihat perbandingannya, AC dan AB sama, berarti 6 juga. Oke, mempercepat ya. Sekarang kita coba lagi untuk si terakhir,
Yang ini nih. Terserah mau hitungnya apa ya. Ini pasti 7 akar 2 juga nih. Oke, berarti tinggal hitung BC. Kok 7 akar 2 juga kan, Kak? Nah, kan lihat ini ya. AB itu 1, AC itu 1. Berarti perbandingannya sama. Berarti besarnya sama. Sekarang kita lihat BC. Berarti mau hitung BC ya. BC per AC. Kita lihat lingkarannya. Perbandingan kita. BC-nya itu adalah akar 2 dibagi AC 1. Nah, BC yang kita cari gitu ya. Per 7 akar 2 sama dengan akar 2 per 1. Saya dapat nih BC-nya adalah 7 akar 2 dikali akar 2 ya. Berarti 7 dikali 4 hasil dapatnya 7 kali 2 hasil 14. Kita dapat di sini 14. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kakak tekankan adalah kita menggunakan perbandingan di segitiganya, kita kasih tanda gitu ya. Nah, ini contoh soal aplikasinya. Ini biasanya pernah satu kali di UN keluar soal seperti ini dengan besar sudut. Cuma seingat kakak waktu itu soal layang-layang, soal orang bermain parasailing kalau nggak salah, ditarik dengan motor boot. Itu ada ceritanya panjang sekali. Wah, ini pusing sekali soalnya. Ternyata penyelesaiannya tuh gampang banget gitu ya. Jadi kalau ketemu soal-soal cerita seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita menggambar. Kok menggambar, Kak? Supaya kita tahu segitiganya seperti apa. Oke ya, jadi ada seorang anak di sini. Ada menara, kakak gambar menaranya. Ya, anaknya memandang si menara. Wah, ini kakak gambar kurang oke. Kakak maju dikit supaya kira-kira dapat. Ternyata dia memandang dengan sudut 60 derajat, gitu ya. Dari sini ke sini dia tahu kalau besarnya adalah 100 meter. Oke, jarak anak ke kaki menara 100 meter. Tinggi anak diabaikan, kita nggak mau tahu. Kemudian ditanya berapa sih tingginya menara nih, H-nya menara berapa nih? Ya, berapa sih H-nya menara? Oke, ini berarti jarak. Jarak. Inklinasi itu berarti jarak pandangnya ke atas. Nanti kita belajar juga ada yang deklinasi. Kalau deklinasi misalnya seperti ini, deklinasi itu turun, decline. Deklinasinya 30 derajat misalnya. Nggak masalah, jangan bingung. Kita tetap berpatok pada si angka yang tadi kita sudah pelajari. Jadi kalau ini 60, ini pasti siku-siku kita anggapnya. Di sini 30 derajat. Ingat kita start dari yang angka 30. 30 ke depannya berarti ini 1, kakak buletin. Ya, ke miringnya berarti ini 2. Ke yang satunya ini adalah akar 3. Kok ini Kak angkanya kayaknya gambarnya kok kayaknya nggak kurang bagus ya? Nggak apa-apa, karena kan kakak sketsa. Nanti kalian gambar sketsa 60-nya agak lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kemudian gimana cara mencarinya tinggi menara? Kita taunya kan si jarak ini ya. Berarti H menara dibagi jarak sama dengan perbandingan yang kita lihat bulat-bulatnya dulu nih. Berarti akar 3 per 1 gitu ya. Berarti H menara per jaraknya adalah 100 sama dengan akar 3 per 1. Berarti H menaranya adalah 100 akar 3 meter. Nah, jadi segampang ini, sesimpel ini soalnya. Nah, kalau nggak salah waktu itu, seingat kakak yang UN itu ada perahu. Nah, ini ada perahu gitu ya. Ada perahu menarik. Nah, ada yang main parasailing. Ada yang main parasailing di sini. Wah, ada orangnya. Kakak gambar jelek. Ada panjang talinya berapa, ada sudutnya berapa. Soal ceritanya kayaknya panjang banget. Padahal pakai begini dapat. Ya, jadi jangan takut kalau ketemu soal cerita panjang. Ada sudut-sudutnya, segitiga. Wah, kemungkinan soal seperti ini nih. Gitu ya. Oke, contoh soal yang berikutnya. Biasanya kita akan bermain dengan luas dan keliling. Tapi segitiganya agak spesifik, seperti ini. Nah, jadi kita punya segitiga, di mana sudut A-nya adalah 45 derajat. Kemudian sudut B-nya adalah 30 derajat. Oke ya. Kemudian taunya cuma salah satu, misalnya panjang BC 8. Biasanya kita akan menghitung luas dan keliling segitiga. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalau segitiga seperti ini ya, sebetulnya langkah pertama adalah kita membuat garis seperti ini. Nah, kita punya siku-siku seperti ini ya. Jadi apa sih gunanya? Nanti akan berguna. Misalnya titik D. Nah, kalau keliling kan jelas ya. Kalau keliling itu adalah AB. Jadi kalau keliling, kakak tulis dulu di sini. Kalau keliling ini maka AB ditambah BC ditambah AC gitu ya. Kita dapat angkanya, kita bisa dapat luasnya. Kita dapat kelilingnya. Kalau luas itu adalah AB dikali CD dibagi 2. Kita simpan. Nah, sekarang kita perlukan adalah bagaimana sih kita bisa menghitung panjang semuanya nih supaya masuk gitu ya. Nah, setelah kita bikin garis tengah ini, maka yang kita lakukan adalah
kita mau tulis nih perbandingannya. Misalkan kakak lihat dari segitiga yang 45 dulu. 45 bahkan di depannya 1. Nah, di sini sebelah sini 1. 1 gitu ya. Ini akar 2. Oke. Pakai warna yang berbeda atau kalau teman-teman mempunyai pensil yang terbatas, kalian bisa menggunakan simbol yang berbeda. Jadi misalnya si 30 ini, kita start selalu depannya 30 ya. 1, kakak pakai segitiga. 1 gitu ya. Kita kemiring berarti 2. Kemudian kita punya akar 3. Nah, oke. Oke, jadi yang lingkaran adalah untuk perbandingan segitiga 45. Yang segitiga adalah perbandingan untuk segitiga yang BCD yang 30. Nah, dari 8 sini berarti kita mesti berangkat satu persatu mencari yang lain. Misalnya, karena 8 ini ada di segitiga 30, kakak mau menghitung CD. Misalnya seperti itu ya. Jadi CD, atau misalnya gini, ini 2, ini 1. Berarti dibagi 2 ya. Berarti kalau ini 8, nah ini kita pakai warna yang berbeda. Kalau ini 8, maka di sini pasti 4. Oke, ini 4. Gimana di sini? Oh, ini kita hitung deh ya. Misalkan BD dibagi CD sama dengan perbandingannya, ingat karena kita masih melihat segitiga yang BCD, berarti BD itu adalah akar 3 dibagi 1. BD-nya itu kita nggak tahu. CD-nya itu 4, akar 3 per 1. Maka kita dapat nih, BD-nya adalah 4 akar 3 gitu ya. Oh, ini 4 akar 3. Kemudian kita akan berangkat ke segitiga yang 45. Ini tadi 4, maka di segitiga ini juga sama 4. 1, 1, maka ini 4 gitu ya. Kalau kalian cepat 1, 1 ke sini kan dikali akar 2, Kak. Berarti ini 4 akar 2. Kalau yang bingung, maka kita hitung nih. AC per misalnya AD sama dengan, kita perbandingannya yang lingkaran karena kita pakai segitiga yang sebelah sini. Akar 2 per 1. Kita dapat nih AC-nya dibagi AD-nya itu 4 sama dengan akar 2 per 1. Dapat AC-nya adalah 4 akar 2. Nah, dari sini kita tahu kalau ternyata kita bisa cari nih, oh AB-nya itu adalah dari sini ke sini ya. AB-nya itu berarti 4 ditambah 4 akar 3. Biarin aja. 4 ditambah 4 akar 3. Ditambah BC 8. Oke, ditambah AC-nya 4 akar 2. Nanti dapat kelilingnya. Yang angka bisa kita jumlahkan jadi 12. Yang akar karena beda akarnya tidak bisa kita jumlahkan, jadi tambah 4 akar 3 tambah 4 akar 2. Sekarang untuk luasnya, kakak tulis di sini aja supaya lebih luas. Luas sama dengan AB dikali CD dibagi 2 gitu ya. AB-nya adalah 4 ditambah 4 akar 3. Nah, dikali CD-nya itu adalah si 4. Nah, dibagi 2 gitu ya. Coba kita coret jadi 2. Ingat ini karena bentuknya seperti ini, berarti dikali ke sini, dikali ke sini gitu ya. Sehingga dapatnya ada 8 ditambah 8 akar 3 cm persegi. Ini cm. Hasilnya jelek ya, biasanya untuk soal seperti ini pasti hasilnya seperti ini. Nggak mungkin ada yang bagus, susah banget deh guru kalian mencari angka yang bagus. Oke, jadi biarkan saja hasil seperti ini. Contoh lagi, satu lagi, kalau ini bentuknya segitiga tumpul, segitiga lancip. Sekarang kakak punya yang segitiganya, wah unik, tumpul gitu ya. Gimana nih cara mengerjakannya gitu ya. Kakak di sini punya sudut A-nya adalah 45 derajat. Di sini kita punya 15 derajat. Oke, kita nggak bisa bikin garis ke sini karena ini 15 kita nggak punya perbandingannya. Aneh ya. Maka kita bikin garis ke sini. Terus ingat juga kita kalau punya segitiga tumpul pasti kita bikin tingginya begini nih. Titik D di sini ya. Untuk keliling, nah kita tulis dulu keliling. Ingat keliling itu adalah sisi segitiganya aja, berarti ini AB ditambah BC ditambah AC ya. Untuk luas di sini kakak tulis luas itu adalah alasnya, misalnya ini AB, alas selalu yang di sisi segitiganya dikali sisi tegaknya, berarti yang siku-siku CD dibagi 2. Bukan AD ya, tapi AB. Oke, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mencari angka-angka ini. Ya, kita perhatikan sudutnya dulu. Kalau ini 15, ini 45, totalnya adalah 60. Berarti di sini kita punya 120 derajat. Ya,
Karena ini segitiganya, karena ini garis lurus, maka ini 60 derajat. Di sini kita punya 30 derajat. Kan ini apa sih gunanya mencari sudut-sudut ini? Gunanya adalah kakak pengen tahu nih, apa sih segitiga ADC atau BCD ini spesial atau enggak? Ya. Kita start dari yang BCD yang luar, dari 30. Kita ke depan, ini kita punya si1, pakai lingkaran. Kemudian ke miring, punya si2. Kemudian ke akar 3, di sini. Di sini ya. Oke. Nah, sekarang kakak pakai warna yang berbeda dan bentuk yang berbeda supaya sekalian. Si AD, sekarang kakak mau lihat segitiga ADC. Itu yang besar ini. Kakak mau lihat segitiganya dari sini ke sini. Perbandingannya itu adalah 1. Pakai apa ya? Pakai kotak. 1. Ini perbandingan adalah 1. Di sini perbandingan adalah akar 2. Ya. Kemudian kita punya panjang BC-nya adalah 10. Nah, panjang BC-nya adalah 10 di sini. 10. Nggak ada lingkaran, tidak ada kotak, berarti dia angka yang kita pakai. Oke, sekarang kita mau mencari, apa ya, susah juga nih. Kalau kita mau cari tahu AB, maka kita mesti tahu AD, kita mesti tahu BD gitu ya. Kalau kita mau mencari tahu si CD, gampang nih. Cari si AC mesti tahu AD atau BC, DC gitu ya. Berarti kita cari CD dulu nih, karena CD kepake di mana-mana. Oke ya, CD, kita cari CD, rumus CD per yang kita tahu adalah BC. Oke, kakak pakai yang putih nih sekarang nih. Kakak lagi pakai yang perbandingan putih ya, karena kakak melihat segitiga yang 30-60 yang kecil ya, yang kakak lihat segitiga yang kecil. Ini akar 3 dibagi 10 ya. Dibagi 2, maaf. Nah, tuh dibagi 2. Saya dapat ya CD-nya. Nah, ini kalau kita hitung CD per 10 sama dengan akar 3 per 2, maka CD itu adalah 10 kali ke sana, atau ini bisa dibagi juga 5 akar 3. Kita dapat CD-nya. Nah, dari sini ke sini ada 5 akar 3 ya. Saya dapat nih dari sini ke sini juga 5 akar 3 ya. Oke, otomatis. Sekarang kita mau menghitung si AC. AC paling gampang. Atau menghitung yang lain dulu ya. Menghitung siapa nih? Menghitung si BD deh, BD. Nah, ini BD di sini ke sini. Gampang nih. Ini 10 pindah ke sini ya. Dari 2 jadi 1 dibagi 2, bahkan di sini kita dapat 5. Oke. 5. Kakak pakai ini deh biar gampang. Biar warnanya sama 5. 5 ya. Saya kita dapat AB-nya. Nah, ini 5 akar 3 dari ujung ke ujung. Ini 5, berarti si AB-nya 5 akar 3 dikurang 5. Biarin aja. Ya. Pelan-pelan. Nah, sekarang tinggal AC-nya. Nah, AC-nya gimana ya, Kak? AC ya. AC berarti kamu pakai CD atau kita pakai AD gitu ya. Di sini misalnya kita pakai CD. CD per AC. Kita mau cari AC berarti balik AC per CD. AC-nya itu akar 2 dibagi CD-nya itu adalah 1. Nah, kok nggak pakai akar 3? Nah, hati-hati. Kakak di sini sekarang pakai segitiga yang besar sehingga perbandingan kakak pakai yang hijau. Ya, akar 2 dan 1. Itu yang kakak pakai. Bukan akar 3. Kalau yang tadi kakak menghitung CD, kakak menghitung dalam segitiga yang perbandingan putih. Ya, yang sini. Sehingga kakak pakainya akar 3 per 2. Ya, jadi hati-hatinya di sana. AC-nya kita belum tahu, CD-nya adalah 5 akar 3 sama dengan akar 2 per 1. Dapat nih, AC-nya adalah 5 akar 3 dikali akar 2. Nah, akar 3 kali akar 2 bisa dikalikan menjadi 5 akar 6. Oke, AC dapat 5 akar 6. Oke, keliling gampang sekarang. Tinggal AB. AB itu adalah 5 akar 3 dikurang 5. Ditambah BC-nya adalah 10. Tambah AC-nya adalah 5 akar 6 deh. Ini masih ada 5 ditambah, biarkan saja 5 akar 3 ditambah, biarkan saja 5 akar 6 cm. Nah, sekarang luasnya agak sedikit lebih rumit. Ya, AB-nya itu adalah 5 akar 3 dikurang 5. Nah, dikali CD. CD itu sudah dapat 5 akar 3
dibagi 2. Nah, 2-nya masuk kemana-mana. Ini kita kalikan dulu. Menjadi 25 dikali 3. Dari mana Kak? 5 kali 5, 25. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Dikurang, ini kali ini. Ya. Berarti 25 akar 3. Dibagi 2. Saya dapat luasnya nih. 75 dikurang 25 akar 3 dibagi 2. Ya, biarin aja seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk segitiga yang kompleks seperti nomor 4 dan 5, kita mesti hitung satu-satu gitu ya. Kita siapkan dulu formatnya, kelilingnya itu apa, luasnya itu apa. Sehingga kita tahu apa sih yang kita cari gitu ya. Pasti satu-satu kita harus cari dengan menggunakan perbandingannya. Dan juga kakak selalu menggunakan perbandingan diberikan penutup nih. Misalnya entah lingkaran, entah segitiga, entah dikotakin, supaya kakak bisa membedakan mana sih yang angka, mana yang perbandingan. Karena kalau sudah seperti ini udah ribet ya, mana yang angka, mana yang perbandingan. Ya, tadi kakak hampir kecolongan di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel Lego Les. Selamat belajar.